Pernah kepikiran nggak sih kenapa kita tuh butuh banget yang namanya negara? Yuk kita bahas. Selamat datang di Bedah Materi kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis anatomi sebuah negara. Kita pakai modul dari UPN Veteran Jawa Timur tentang sistem administrasi negara sebagai fondasi utamanya. Fokus kita 3 hal. Apa itu negara? Dari mana asalnya? Dan siapa sih yang pegang kendali? Menurut Miriam Budiarjo dan Max Weber, negara itu wilayah dengan kekuasaan sah yang dimonopoli. Menarik kan? Syarat mutlaknya ada 4. Harus ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan. Kurang satu, nggak sah. Biar tertib, negara punya 3 sifat unik. Bisa memaksa, memonopoli kekuasaan, dan mengikat semua orang tanpa terkecuali. Tujuannya simpel kok, jaga ketertiban, bikin kita sejahtera, ngelindungin wilayah, dan pastinya menegakkan keadilan buat semua. Terus gimana ceritanya entitas sebesar ini bisa muncul di tengah masyarakat? Mari kita lihat asal-usulnya. Kata Aristoteles, kita ini zoon politikon. Kodratnya butuh hidup bareng. Tapi ya gitu, ngumpul bareng rawan gesekan. Makanya butuh sistem. Ada teori dari kehendak Tuhan, dominasi kekuasaan, sampai hasil perjanjian sosial antar warga. Thomas Hobbes bilang, secara alami manusia itu rentan perang. Jadi butuh banget penguasa absolut buat mengontrol. Beda lagi sama Locke. Dia percaya kita punya hak bawaan, dan negara cuma alat buat melindungi itu. Nah, kalau Rousseau lebih nekenin kalau negara yang benar itu harus mewakili kehendak umum dari rakyatnya. Masuk ke pertanyaan krusial. Kalau negara punya wewenang sebesar ini, siapa sih sebenarnya mesin penggeraknya? Secara sejarah, sumbernya macam-macam. Bisa dari Tuhan, dari negara itu sendiri, dari hukum, atau dari kita, rakyat. Tapi ingat, di era modern, kekuasaan mentah aja nggak cukup. Harus sah dan dibatasi ketat oleh hukum. Buat Indonesia sendiri, sistem administrasi kita berakar sangat kuat pada Pancasila dan UUD 1945. Ini panduan utamanya. Jadi kekuasaan ini dipakai murni buat melindungi bangsa, majuin kesejahteraan, dan bikin pinter seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, Anda itu sumber utama kekuasaan demokrasi. Nah, pertanyaannya, gimana cara Anda ikut ngebentuk negara ini ke depannya?